Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya ingin ingin izin mendemonstrasikan atau ingin memaparkan salah satu proyek dari pembelajaran saya, yaitu PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan, di mana di sini saya membuat web atau yang bisa disebut web ya, web yaitu web untuk mengerjakan soal atau ujian secara online. Di sini saya ingin menjelaskan dulu kenapa saya ingin membuat ini, karena saya sebelumnya selalu membuat website penjualan, seperti penjualan ya, seperti e-commerce ya, seperti itu. Karena saya ingin mengembangkan skill saya lebih jauh lagi, jadi di sini saya ingin mencoba untuk membuat sebuah web yang akan semoga kedepannya bisa jadikan aplikasi, atau semoga saja bisa dipublish, yaitu web untuk mengerjakan ujian secara online. Ya, kita langsung mulai saja. Pertama, bisa dilihat pada tampilan awal ini, kita atau saya sudah masuk ke bagian administrasi ya, atau admin, di mana pada bagian dashboard ini sudah bisa dilihat seperti ini tampilan awalnya. Dan ya, nah, untuk admin ini, maaf, ini saya hapuskan dulu. Untuk tampilan admin ini, di mana pada sistem ujian online ini, admin akan menambahkan siswa ataupun guru yang akan akan menambahkan siswa yang akan mengikuti ujian. Dan untuk sementara seperti itu, dan menambahkan data guru, yaitu data gurunya seperti guru atau pembelajaran dari gurunya itu, seperti guru bahasa Inggris atau guru bahasa Jepang, seperti itu. Dan pada data siswa ini, admin akan menambahkan siswa dari sekolah, yaitu mulai dari nama, username atau name-nya itu, kelas atau jurusannya, dan seperti itu. Ya, kita langsung contohkan saja. Kita tambahkan data siswa yang bernama saya sendiri, yaitu Muhammad Faisal. Nah, untuk name ini sendiri, yaitu name ini digunakan untuk username dan juga password di saat siswa ingin login atau ingin mengakses websitenya. Jadi seperti contoh, misalnya kita ingin mengakses websitenya atau situsnya, jadi kita masukkan NIM-nya itu sudah termasuk ke dalam password. Seperti contohnya kita masukkan NIM 123, maka pada bagian situs siswa akan memasukkan NIM-nya itu seperti contoh ini 123, dan juga passwordnya disamakan seperti NIM-nya itu sendiri. Ya, kita langsung saja. Seperti contoh, saya masukkan 18.111.3951. Untuk jurusannya saya sendiri itu DSIJA atau Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Setelah itu, admin akan menyimpan data siswanya itu sendiri. Nah, sudah ditambahkan. Dan jika pada bagian admin tidak mengaktifkan user atau mengaktifkan siswa, maka siswa tersebut tidak akan pernah bisa untuk mengakses website atau situsnya. Makanya dari itu, admin di sini akan mengaktifkan siswa atau user siswa agar bisa mengakses situs atau web untuk mengerjakan ujian. Kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Username dan password otomatis adalah NIM. Maka dari itu, kita harus mengingat
NIM atau username-nya kita itu sendiri agar kita bisa mengakses situs atau websitenya. Kita oke. Nah, sudah aktif, kita lanjut ke data guru. Nah, untuk data guru ini sendiri yaitu guru guru manapun itu, admin akan menambahkan nama guru beserta username dan username atau nicknya itu sendiri. Jadi guru juga sama seperti siswa jika guru ingin mengakses atau ingin menambahkan ingin menambahkan soal ujian, admin akan menambahkan data gurunya terlebih dahulu agar guru juga bisa mengakses website gurunya itu sendiri. Jadi guru, admin, dan siswa itu punya masing-masing NIP-nya. Seperti admin, NIP-nya itu admin juga, password juga sama. Untuk guru NIP-nya misalnya 12345, maka password juga sama. Dan juga eh, siswa juga itu termasuk juga siswa. Jadi kita masukkan data guru terlebih dahulu. Misalnya data guru kita seperti contoh yang agak simpel 12345, akan tenang saja. Untuk namanya tergantung eh, ya yang ada di sekolah. Seperti guru saya, yaitu salah satu contohnya itu Pak Rudi. Kita masukkan saja Pak Rudi. Nah, simpan. Nah, sudah tersimpan, maka admin di sini punya dua tugas untuk untuk mengaktifkan guru, yaitu yang dimaksud mengaktifkan itu jadi agar nama guru atau di saat guru ingin mengakses, guru tidak akan kesulitan atau tidak akan mencari tahu admin atau username dan passwordnya kepada admin. Jadi seperti itu, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi data guru dan username guru dan passwordnya itu berlaku sama seperti siswa. Jadi kalau username guru 12345, maka password juga sama, secara otomatis adalah NIP atau username itu sendiri. Nah, kita oke saja, sudah aktif. Nah, di sini admin juga harus menambahkan mapel yang dia punya. Nah, di sini saya contohnya tadi sudah menambahkan beberapa setting mata kuliah atau mata pembelajarannya, yaitu IAS. Jadi karena saya pembelajaran IAS saya dibimbing oleh Pak Rudi, jadi saya menambahkan settingan mapel yang diampu, yaitu IAS. Nah, admin di sini juga tidak boleh salah dalam menetapkan mata pembelajarannya, karena jika mata pembelajarannya atau di saat kita admin yang memasukkan seperti contoh Pak Rudi tapi pembelajarannya PPKN, itu tidak akan masuk akal ya, seperti itulah secara kasarnya mah. Ya seperti itu, lanjut saja karena tadi sudah tersimpan. Dan jangan lupa juga admin di sini harus mengaktifkan gurunya juga, data gurunya, karena jika tidak diaktifkan maka sama tidak akan eh, guru tidak akan bisa mengakses seperti itu. Nah, untuk data mapelnya di sini admin akan menambahkan mata pembelajaran yang ada di sekolahnya. Seperti contoh di sini saya menambahkan PPKN, Bahasa Indonesia Bahasa Inggris, IAS atau Infrastruktur as a Service, dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Lanjut saja. Atau jika admin mungkin lupa atau tidak tidak ingat ada pembelajaran mana saja yang dibimbing oleh guru, maka admin akan menambahkan nama data mata pelajarannya seperti itu. Seperti contohnya bahasa Jepang. Kita simpan. Nah, sudah terdata.
mata pembelajarannya. Kita lanjut ke bagian soal. Nah, untuk soal di sini, guru atau admin bisa menambahkan soalnya itu jika bisa dari secara guru bisa memberi soal itu bisa secara nge-import. Jadi guru seperti contoh guru mengirimkan file atau file seperti Word, PDF atau secara Excel. Jadi admin tidak perlu lagi mengetik soalnya. Jadi admin tinggal import. Nah, seperti guru taruh di mapel ya S-nya itu. Jadi si filenya itu diambil dari yang diberikan oleh guru seperti itu. Nah, jadi jika guru memberi soal seperti kepada admin bisa berupa eh, apa bisa berupa berupa data yang sudah disediakan atau guru mengirimkan file tertulis kepada admin seperti itu. Kita tambahkan data terlebih dahulu. Mapelnya IAS Parudi. Nah, jika guru juga mengirimkan teks soal berupa gambar atau apapun itu, atau seperti berlaku juga hal yang sama dengan jawaban. Nah, di sini jika ingin menambahkan soal yang bergambar, admin akan memilih file, atau jika guru hanya memberi soal tertulis, maka admin di sini akan mengetikkan soal yang sudah diberikan oleh guru. Seperti di sini saya sudah menyiapkan contoh soal, yaitu karakteristik cloud computing adalah maaf, yang termasuk karakteristik cloud computing kecuali. Nah, di sini jawaban A yang saya tahu on demand self service. Selanjutnya measure service, kemudian rapid electric dan yang terakhir broad network access. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga admin akan diberi jawaban yang benar oleh gurunya itu sendiri, dan juga bobot nilai soalnya bisa berupa 100, 2, 5 ataupun berapapun itu, dan kita pilih jawaban yang benar yang sudah diberikan oleh guru. Seperti di contoh, saya kan sudah menyiapkan soalnya mana yang benar mana yang salah. Jadi jawaban yang salahnya itu adalah C. Maka kunci jawaban itu jadi termasuk ke jawabannya. Jadi kunci jawaban kita adalah C karena ini salah, karena tidak termasuk tidak termasuk karena karakteristik cloud computing. Jadi kita simpan. Nah, jika sudah kita lanjut ke bagian guru. Sebelumnya, nah, jika ingin kita mengakses ke bagian situs guru, kita jangan selalu untuk mengingatkan atau jangan selalu lupa terhadap NIP atau username-nya, karena ini yang harus kita inputkan ke dalam bagian tampilan awalnya. Nah, jadi karena kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka passwordnya berlaku sama seperti username. Nah, login berhasil.
Soal juga soal juga bisa ditambahkan oleh admin atau guru itu sendiri. Mohon maaf saya tidak menyebutkan itu sebelumnya. Soal juga di sini akan termasuk, ini bagian dashboardnya, ini bagian ujiannya. Nah, kita tambahkan nama ujiannya, penilaian akhir tahun atau akhir semester seperti itu. Mata pelajaran IAS, jumlah soalnya satu ataupun berapapun itu. Nah, tanggal mulainya itu jadi siswa bisa mengakses hanya dalam jangka waktu tertentu, seperti contohnya besok jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Maka di luar dari jam itu maka siswa tidak akan bisa mengakses soal yang sudah diberikan oleh guru. Maka dari itu, jika siswa telah terlambat 1 menit dari yang sudah dijadwalkan, maka nilai ataupun ujiannya tidak akan diberi nilai oleh gurunya. Maka dari itu, di sini cukup taat cukup ketat. Jadi jika beberapa guru mungkin kalau siswa terlambat mungkin 1 menit mungkin masih bisa dikumpulkan, tapi di sini tidak akan bisa dikumpulkan atau dikerjakan seperti itu. Kita masukkan tanggal mulainya, tanggal sekarang saja atau mungkin besok ya, 16, atau ya mungkin sekarang saja lah. Tanggal selesainya sekarang juga. Untuk jamnya, jam akses untuk siswa kita masukkan saja seperti jam sekarang 10.46 PM ini sampai dengan 10 eh, eh oh iya, sebentar, kita cari dulu 10.50 saja lah. Nah, waktu ujiannya itu jadi yang yang guru inputkan juga. Jadi yang tanggal mulai jamnya itu misalnya jam 10, jam 8 pagi seperti itu, seperti contohnya jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, maka waktu ujiannya juga yaitu 120 menit seperti itu. Karena di sini waktu ujiannya hanya berbeda 4 menit, kita masukkan saja 4. Nah, untuk pengacakan soalnya itu jadi di sini guru seperti contohnya memasukkan 20 soal. Nah, 20 soal itu sudah dimasukkan ke dalam file Word atau PDF seperti itu. Soalnya itu mungkin soal pertama seperti contoh pengertian computing atau apapun itu. Misalnya soal kedua yang tidak termasuk ciri cloud computing. Nah, jadi kalau kita bukan kita, kalau guru memilih pengacakan soalnya itu diacak, jadi yang sebelumnya karakteristik cloud computing misalnya di nomor 2, maka bisa jadi mungkin di soal terakhir atau apapun itu. Nah, jika soalnya diurutkan, maka sesuai urutan yang guru inputkan, misalnya nomor 1 pengertian cloud computing, kedua karakteristik cloud computing seperti itu. Nah, karena di sini hanya satu soal ya, soal diurutkan saja. Jangan lupa simpan. Nah, sudah. Nah, untuk hasil ujiannya itu guru bisa melihat hasilnya dari nama siswa yang mengerjakan, jumlah benar, nilai bobotnya, dan aksi ini. Jadi jika siswa yang sudah mengerjakan akan tertulis sudah selesai, dan jika belum atau jika ingin guru mungkin mengira siswa nilainya hasil menyontek, maka guru di sini juga bisa membatalkan ujian siswa. Jadi siswa tidak akan mendapatkan nilai seperti itu. Kita lanjutkan saja ke bagian siswa. Bagian siswa itu juga siswa dan guru juga sama-sama harus mengingat NIP dan username-nya, karena jika lupa maka kita tidak akan bisa mengakses seperti itu. Oh, salah, kurang satunya saya. Nah, kita melihat bagian ujian. Nah,
pada bagian ujian ini, jadi siswa hanya bisa punya dua opsi pada bagian atas di sini, bagian header ini, yaitu dashboard dan ujian. Karena jika bagian pada admin ya bisa menambahkan daftar nama guru, nama data siswa, atau data soal, dan admin juga bisa melihat hasil ujiannya. Jika guru tidak bisa mengakses websitenya, guru bisa menanyakan ke admin, misalnya nama siswa ini siapa, sudah mengikuti ujian, jika sudah nilainya berapa, jika belum kenapa belum, atau jika belum apakah dia terlambat atau bagaimana gitu. Jadi bagian bagian siswa hanya mendapatkan dua opsi, yaitu dashboard dan ujian. Kita coba ikuti ujian. Nah, oh iya, saya lupa tadi tidak menulis tokennya itu. Jadi guru di saat sudah menginputkan ujian soalnya, guru maka pada mata pembelajaran itu akan diberi token. Jadi token di sini diakses oleh siswa. Jadi token di sini yang bisa menentukan siswa itu mengikuti ujian atau tidak. Jadi token akan diberikan oleh guru, oleh guru kepada siswa, agar siswa bisa mengakses ujian itu tersebut. Jadi EXPGD kita masukkan GD. Nah, salah. Oh iya benar. Nah, jika mungkin tokennya mungkin expire karena dalam jangka waktu tertentu seperti 3 atau 5 menit, maka guru juga tinggal mencet refresh ini, maka token juga akan memunculkan token yang baru lagi agar siswa bisa mengakses seperti itu. Kita langsung mulai saja waktu ujian. Oh, waktu ujian selesai karena saya menginputkan data bukan data, jam jam soalnya itu terlalu sebentar ya. Kita coba buat lagi saja. Ya, sebentar. Oh, di sini saja. Saya harus menambahkan data lagi karena di sininya sudah terhapus sebelumnya. IAS Parudi karakter yang termasuk karakteristik cloud computing kecuali di sini on dimensional service, terus measure service, rapid electricity, dan yang terakhir kalau tidak salah broad network access. Jawabannya yang tadi karena terpilih jadi C, simpan terlebih dahulu. Kemudian ujian. Nah, kita beri waktu saja seperti 60 menit. Waktu ujiannya mungkin dari yang sekarang itu 10.53 sampai dengan 11.00 saja, biar agak waktunya lebih lama. Simpan. Kita masuk lagi ke bagian, oh ya jangan lupa juga untuk menuliskan tokennya. Token juga harus sesuai dengan ini yang diberikan, karena jika tidak sesuai maka tidak akan bisa mengakses. Kita lanjut ke bagian siswa. 1813951 1813951. Nah,
ujian, ikuti ujian. Nah, sisa waktu mengikuti ujian hanya tersisa 5 menit. Jadi siswa jika terlambat, mungkin ada kendala sinyal atau kendala habis kuota atau kendala apapun itu, maka tetap saja waktu akan berjalan sesuai yang dijadwalkan, seperti siswa tiba dari jadwal seperti pembelajaran atau ujian mata ujiannya seperti jam 8 sampai jam 9, tapi siswa mengikutinya jam 8.30, maka siswa hanya bisa hanya diberi waktu secara 30 menit dari yang sudah sesuai jadwal, seperti itu. Nah, pada bagian di sini kita masukkan dulu tokennya agar bisa mengakses GNRMZ. Kita pencet mulai, tokennya akan benar. Nah, di sini soalnya sudah masuk, kita pencet ini saja, selesai. Nah, akan langsung muncul juga nilainya, selesai ujian. Nah, pada bagian aksi Anda sudah ikut. Kita balik lagi ke bagian situs guru. Apakah benar murid tersebut sudah mengikuti ujian yang sedang diberikan? Hasil ujian, kita lihat hasil. Nah, akan terdapat tambah peserta, jumlah benar, nilai bobotnya, ya seperti itu. Jadi ya mungkin kesimpulan pada video ini juga, saya di sini membuat mungkin bisa disebut sebuah aplikasi, walaupun hanya sebatas website, yang saya mendapat inspirasi dari sebelumnya saya mengerjakan PAT atau kendala akhir tahun. Di situ saya mendapat inspirasi untuk bagaimana, kenapa hanya bisa membuat web e-commerce jika kita bisa mengamalkan lebih jauh, kenapa tidak seperti itu. Jadi saya membuat, mungkin sebelumnya saya membuat web perdagangan seperti e-commerce itu, saya mungkin bukan bosan, seperti sudah, ya mungkin bisa disebut saya sudah bosan dengan pembuatan web perdagangan seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan skill saya lebih jauh lagi untuk membuat sebuah aplikasi, bisa disebut aplikasi walaupun hanya batas website, untuk ujian secara online, seperti itu. Ya, jadi mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya presentasikan atau demonstrasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang kurang mengenakan dalam hati. Terima kasih. Mohon maaf ada sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.